Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya berbagi resep silky puding mangga. Ini pudingnya beneran lembut banget, pecah banget di mulut. Mau tahu cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel rasa mangga. Ini kemasan kecil, beratnya 10 gram. Jadi total saya pakai 20 gram. Satu sasetnya ini harganya murah ya teman-teman, hanya Rp2.000. Kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau mau ditambah boleh, atau kalau mau dikurangi juga boleh. Selanjutnya aduk-aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 2 liter air atau kurang lebih 2000 ml. Kemudian ini diaduk-aduk. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Supaya tidak luber karena tadi pancinya kekecilan, jadi ini aku pindahkan ke panci yang lebih besar. Dan selanjutnya ini akan dimasak menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Teman-teman, kalau kita mau masak puding pastikan harus betul-betul sampai mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair juga tidak mudah basi. Ikuti step by stepnya supaya hasilnya sama ya. Kalau pudingnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, agak dikecilkan sedikit apinya. Lalu tambahkan 1 kaleng kental manis, saya pakai Omela, beratnya 370 gram. Ini dimasukkan semuanya. Dan untuk sisa di dalam kalengnya, ini saya tambahkan 50 ml air. Kemudian ini diaduk-aduk. Nah, ini dimasukkan semuanya. Selanjutnya ini diaduk-aduk kembali sampai kental manisnya larut dan kembali mendidih. Tapi nggak perlu sampai meludak-ludak banget. Kenapa kental manisnya aku masukkan di akhir setelah mendidih? Supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan lain, nggak harus terus diaduk. Karena kalau kental manisnya udah masuk dari awal, itu kita harus terus ngaduk, nggak boleh berhenti-berhenti supaya adonannya tidak pecah. Karena kalau adonannya pecah nanti akan berpengaruh terhadap tekstur dan juga rasa dari pudingnya. Jadi ini seperti kita memasak santan ya teman-teman. Untuk warnanya ini kan nggak terang ya teman-teman, jadi bisa ditambahkan pewarna makanan. Di sini aku pakai pewarna orange. Aku pakai 5 tetes. Kemudian ini diaduk-aduk tuh, warnanya jadi cakep. Untuk warnanya bisa teman-teman sesuaikan lagi. Kayaknya kurang dikit ya. Tambahin 1 lagi. Teman-teman, di sesi ini teman-teman bisa cicipi lagi pudingnya. Kalau dirasa kurang manis bisa ditambahkan gulanya. Jadi ini agak kurang sedikit ya. Aku tambahkan lagi 3 sendok makan. Jadi total aku pakai gulanya 9 sendok makan. Dan untuk teman-teman bisa disesuaikan lagi ya. Kalau pudingnya sudah kembali mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Kalau uap panasnya sudah agak berkurang, jangan lupa masukkan fruit acid. Fruit acid ini ada di belakang kemasan Nutrijel mangganya. Fruit acid ini usahakan jangan di skip ya teman-teman. Ini sangat penting untuk semua puding buah. Karena kalau misalnya nggak pakai fruit acid, nanti rasa puding buahnya itu kayak ngambang gitu teman-teman. Jadi fruit acid ini menguatkan rasa dari rasa buah untuk semua jenis puding Nutrijel ya. Kemudian aduk-aduk sampai fruit acidnya larut. Dan kalau kita ngaduk-ngaduk kayak gini, itu juga akan mengurangi buih-buih putih yang ada di permukaan puding. Nah tuh, buih putihnya perlahan berkurang.
Ini fruit asidnya udah larut. Selanjutnya puding mangga ini akan saya biarkan terlebih dahulu sampai uap panasnya betul-betul hilang. Baru nanti akan dituangkan ke dalam cup. Jadi nggak dituang panas-panas kayak gini ya. Setelah uap panasnya betul-betul hilang, di permukaan pudingnya itu ada lapisan kayak kulit kayak gini teman-teman. Ini bisa diambil dan ngambilnya itu cukup mudah. Jadi ini aku saring kayak gini karena dia merosot teman-teman pas ngambilnya. Nah, ini bisa dimakan ya. Itu rasanya ya enak. Cuma ini kalau misalnya tetap ada di permukaan puding, itu bikin pudingnya itu jadi kurang mulus gitu teman-teman. Selanjutnya ini bisa diaduk-aduk lagi sebentar. Nah, ini udah siap untuk dituangkan ke dalam cup. Untuk cupnya saya menggunakan cup dengan ukuran 65 ml seperti ini. Selanjutnya tuang puding ke dalam cup. Ini dituang sampai garis ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau ada beberapa cup yang muncul gelembungan seperti ini bisa diambil pakai sendok atau dipecahkan menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi juga bisa. Jadi supaya permukaan pudingnya itu benar-benar mengkilat dan mulus ya teman-teman. Nah, kalau untuk yang belepotan di bagian pinggir cupnya itu nanti bisa kita rapihkan pada saat pudingnya akan ditutup. Dan ini pudingnya semuanya udah saya masukkan ke dalam cup. Hasilnya 27 cup 65 ml seperti ini. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang. Baru nanti diberi tutup dan bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi puding ini jangan panas-panas dimasukkan ke kulkas supaya mengurangi resiko berair. Karena kalau kita misalnya masukin puding masih panas-panas ke dalam kulkas, hawa panasnya itu akan terjebak di dalam cup. Ini nggak panas banget, cuma masih hangat. Jadi masih ada hawa-hawa panas sedikit gitu teman-teman. Silky puding mangganya ini udah betul-betul set kayak gini ya teman-teman. Jadi untuk namanya silky puding itu puding sutra memang dengan cairan yang lebih banyak daripada puding biasanya. Jadi teksturnya itu seperti ini teman-teman. Aku coba sendok ya. Tuh, ini lembut banget. Nah, dan ini benar-benar silky banget kayak gini. Jadi ini set ya. Cuma memang ini nggak padat dan nggak keras kayak misalnya kalau kita bikin puding dengan takaran sesuai dengan kemasan. Namanya silky puding atau puding sutra itu memang cairannya lebih banyak daripada takaran yang ada di kemasan. Kalau kita beli puding sutra yang instan malah lebih cair dari ini ya teman-teman. Ini mau langsung aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pudingnya itu lembut. Manisnya pas, mangganya berasa banget, dan ini langsung kayak pecah banget gitu di mulut, selurup-selurup gitu ya teman-teman. Ini enak banget, recommended, bisa juga dijadikan sebagai ide jualan atau sekedar cemilan saat lagi kumpul keluarga. Selamat mencoba ya, sampai jumpa di video resep selanjutnya.